Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa yang hari ini adalah hari yang paling bahagia karena rindu untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat kami butuhkan sebagai pengelola S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Rekan-rekan, saat inilah saat yang paling tepat untuk rekan-rekan menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluh kesah, karena pada saat inilah saat-saat yang paling rekan-rekan tunggu untuk mewujudkan kecintaan rekan-rekan kepada jurusan yang sama-sama kita cintai. Rekan-rekan, pada prinsipnya pengelola jurusan teknologi pendidikan sangat mengapresiasi kepada himpunan jurusan mahasiswa teknologi pendidikan karena panitia yang dari HMJ Tech ini telah memberikan wacana sehingga menjadi wahana agar kami dan rekan-rekan bisa bertemu saat ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya sangat menginginkan sekali keterbukaan dan keinginan yang sama-sama ingin mewujudkan teknologi pendidikan yang lebih baik untuk hari ini. Lebih baik terbuka daripada dipaksa untuk terbuka. Lebih baik sadar daripada dipaksa untuk sadar melakukan penguatan jurusan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum komunikasi mahasiswa yang tentunya untuk kemajuan kita bersama dengan tema sampaikan opinimu, sampaikan aspirasimu, kita buka dan kita nyatakan terbuka. Demikian teman-teman, keikhlasan teman-teman dan keinginan untuk membangun teknologi pendidikan lebih baik sangat kami butuhkan. Terima kasih juga kepada panitia dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan hari ini satu persatu yang telah membantu acara ini. Demikian saya Hendry Bahendriono, Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan, menyampaikan dengan kerendahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya lah akhirnya kita semua bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, serta Bapak Ibu dosen yang hadir meluangkan waktunya di hari Sabtu ini, di hari libur, saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa tercapai. Kenapa saya sampaikan begitu? Seperti kita tahu bahwa kegiatan forum komunikasi itu sudah dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu ya, mulai tahun berapa itu. Intinya sudah kita lakukan terus-menerus karena setelah dievaluasi ternyata kegiatan ini berdampak sangat baik bagi dosen,
mahasiswa maupun HMJ gitu ya. Nah, adapun kegiatan itu saya harap mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan bisa terus mengkonstruksi ataupun menambah inovasi dari kegiatan ini sehingga tidak monoton bahkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Harapan saya, silahkan bagi seluruh mahasiswa TEB yang hadir, sampaikan apa yang menjadi harapan kalian, baik terkait jurusan, mungkin fasilitas, mungkin pembelajaran, mungkin atau hal-hal lain seperti konseling dan seterusnya, silahkan disampaikan sehingga kami para dosen ataupun teman-teman HMJ bisa mencari solusi bersama terkait dengan hal itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan, Bapak Hendri Paherdiono. Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan periode 2021, Ibu Herlina Ika Oktaviani. Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di acara virtual ini, yakni di acara Forum Komunikasi 2021. Jadi besar harapan saya selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan dengan diadakannya forum komunikasi ini dapat memperbaiki komunikasi kita dan juga dapat membuka keterbukaan antar komunikasi kita selaku pengurus himpunan dengan mahasiswa maupun pengurus himpunan dengan dosen maupun antar mahasiswa dan juga dengan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dalam acara Forkom pada siang hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih lagi, soalnya memang acara Forkom ini adanya di hari weekend, mungkin agak kurang pas waktunya. Sebenarnya tujuan Forkom tahun ini yaitu meningkatkan keterlibatan seluruh komponen jurusan teknologi pendidikan untuk perbaikan kualitas kinerja jurusan yang lebih baik lagi. Adapun harapan saya dari adanya Forkom 2021 ini, membangun hubungan baik antara mahasiswa dan jurusan agar tidak ada miskomunikasi di antara kedua belah pihak selama pembelajaran daring ini berlangsung. Mungkin sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Alif Andaru dari Offering A2B. Izin menyampaikan terkait penugasan yang disampaikan rekan saya yaitu Yunus Bagus tadi mengenai kebingungan tugas. Nah, itu kan otomatis kita bertanya kepada dosen melalui chat. Nah, pada saat itu kita hanya dibaca saja, jadi kami tidak menemukan kejelasan terkait instruksi tugas tersebut. Kemudian ada masalah jaringan dalam pembelajaran daring ini. Mungkin kita bisa mengenali dan lebih memanfaatkan teknologi secara optimal. Namun kendalanya kembali lagi adalah pada jaringan. Tidak semua daerah itu memiliki koneksi yang bagus seperti daerah saya. Dan harga kuota yang tidak murah. Akibatnya adalah saat join video conference terlambat dan terputus-putus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya untuk perkenalkan diri, nama saya Sadiki Damardika. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan hari ini saya ingin bertanya mengenai pembelajaran secara sinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus sendiri yang mengharuskan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran secara langsung atau dengan pembelajaran daring secara on-cam, itu apakah ada ketentuannya ya? Seperti pembatasan pembelajaran sinkronus dan semacamnya begitu.
Jadi saya bukan menyampaikan pertanyaan tapi lebih ke keluhan kendala kita selama kuliah online aja ya, mohon maaf. Jadi saya ingin menyampaikan kendala saya atau mungkin dirasakan oleh teman-teman yang lain mungkin terkait masalah tugas itu kadang ada kayak dosen gitu. Jadi dia itu ngasih tugas itu kagak ada komunikasi gitu tuh. Jadi ibaratnya kayak mendadak gitu. Itu kurang lebih itu aja dah. Aspirasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin saya akan membantu rekan-rekan untuk mempermudah perkuliahan secara online. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan dan juga panitia yang telah menyelenggarakan ini. Saya sangat mengapresiasi dan ini luar biasa. Saya memang menginginkan keterbukaan ini supaya nanti kami juga bisa menyampaikan ke dosen-dosen juga. Sama, saya sebagai penyelenggara. Artinya ini bukan menjadi ajang untuk nanti kami membullying teman-teman, bukan. Ini saya yang meminta pada teman-teman, ungkapkan saja. Baik, yang pertama yang perlu saya garis bawahi, betul memang rekan-rekan, saya mohon maaf sebagai ketua jurusan, memang ini hanyalah upaya untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Ini memang hanya upaya untuk membantu rekan-rekan menyelenggarakan pembelajaran yang ini memang di tengah-tengah pandemi ya. Yang kedua, memang kami tidak memiliki persiapan. Persiapan tertinggi kami adalah mempersiapkan pembelajaran secara hybrid learning atau blended learning. Artinya masih ada pertemuan. Namun dikarenakan beberapa hal, maka persiapan kami betul-betul sangat mendadak. Baik teknis dan panduan juga kami belum memilikinya. Hingga UM juga tidak memiliki panduan pembelajaran online secara komprehensif. Jadi kalau menjadi permasalahan, nah itu merupakan kesalahan kami selaku pengelola pembelajaran. Yang ketiga, kami belum memiliki asesmen yang cukup, sehingga kali ini merupakan asesmen kami bahwa ternyata Indonesia Raya ini memiliki berbagai macam keberagaman. Salah satunya adalah seperti ini. Keberagaman yang teman-teman lampaui ini akan menjadi evaluasi kami, dan insya Allah ini di bulan Agustus nanti kita sudah menyelenggarakan pertemuan walaupun sifatnya terbatas. Jadi insya Allah ini masih bocoran. Masih bocoran. Insya Allah kami sekarang ini sedang mempersiapkan karena banyaknya keluhan-keluhan gitu ya. Banyaknya keluhan-keluhan dan sudah ada izin dari kementerian gitu ya. Bahwasanya akan diadakan, ini uji cobanya sudah di beberapa mata kuliah praktikum sudah diuji cobakan, dan beberapa hal nanti akan, tetapi sudah memakan banyak korban juga ini. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu kalau teman-teman saya pikir secara fisik tidak ada masalah, tapi kalau ini berhubung dengan ada beberapa kemarin guru besar itu ya, guru besar profesor ya, sudah mulai berjatuhan, akhirnya sudah mulai ada yang masuk ICU, ada yang masuk itu karena memang kami ini sebagai dosen, faktor usia adalah faktor yang paling rentan. Jadi memang beberapa dosen kami terpaksa nanti pertemuan berikutnya itu akan dilakukan pertemuan yang agak unik, bergilir. Ini diuji coba, ini baru dicoba. Itu sudah. Oleh karena itu, teman-teman, saya mohon kesabarannya. Kami akan terus berupaya melakukan uji coba ini ya sampai akhirnya ditemukanlah cara pertemuan yang paling efektif. Nah, yang terakhir kami sampaikan juga terima kasih, ini ada beberapa hal yang kami sikapi. Satunya tadi sudah skripsi ya, tidak apa-apa skripsi Mbak Nadia dan sebagainya, ini sudah mulai. Apakah skripsi nanti juga online? Nah itu nanti juga ada permasalahan. Sekarang ini sudah dicoba, ternyata skripsi online
agak kesulitan gitu ya, agak kesulitan seperti halnya pengambilan data dan sebagainya. Konsultasi juga menjadi masalah. Akhirnya kami upayakan bisa bertemu dengan rekan-rekan. Kemudian apakah nanti ada pengganti kegiatan KKN atau apapun pembelajaran lainnya yang itu bersifat online? Nah, sementara ini KKN dan sebagainya menjadi ciri khas UM yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu teman-teman, nanti setelah kita bertemu secara new normal, bukan normal yang kemarin ya, new normal, akan ada perubahan perilaku dan ini sedang disusun oleh pembelajarannya akan berubah, akan disusun oleh Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu teman-teman, saya sudah mengatakan tadi, saya mohon maaf gitu ya pada teman-teman yang ada kendala jaringan dan sebagainya, itulah real dan itu akan kami akan buat sedemikian rupa sehingga kegiatan yang mohon maaf dan sehingga dalam kegiatan ini saya membutuhkan sebanyak-banyaknya informasi. Jangan takut, ini memang kebutuhan kami. Jadi jangan takut, jangan sampai ada perasaan bahwasanya nanti kalau memberikan masukan pedes nanti akan dicari oleh Pak Hendri selaku jurusan. Tidak ya, saya jamin bahwa forum ini benar-benar saya betul-betul saya titip kemarin pada peserta, tolong kami ya memang solusinya tidak instan hari ini rekan-rekan, kami juga harus tapi upaya kami insya Allah teman-teman jangan khawatir, insya Allah pada bulan Agustus itu kami sudah mulai dan akan memulai insya Allah ya akan memulai sekolah pertemuan luring. Mudah-mudahan karena ini kita menghitung ya, ada berapa dosen teknik yang kemarin dicoba kurikulum pertemuan ternyata yang sakit itu dosennya. Yang sakit itu dosen. Wah, mahasiswanya alhamdulillah sehat semua. Di MIPA juga sama, begitu masuk memang yang bermasalah tiba-tiba dosennya mengalami hal. Oleh karena itu karena vaksin juga belum tuntas gitu ya. Vaksin juga belum tuntas maka kemungkinan itu ya full daring akan dikurangi saja, masuknya bergiliran, kemungkinan loh ya ini, masuknya akan bergiliran, jadi mohon maaf nanti kita akan seperti itu, ada perubahan. Baik, yang terakhir teman-teman, percayalah bahwa kami akan berusaha sekuat-kuatnya dan nanti jika seandainya jenengan punya permasalahan, semua ini memiliki permasalahan. Selain melalui Forkom ini, saya membuka layanan khusus yang itu anggotanya adalah rekan-rekan sendiri, dosen tidak boleh di situ. Nah, forum itu adalah forum yang dibuka oleh Mas Yulias Priyatmoko. Nanti forum-forum itu kalau ada kendala dengan dosen, kalau yang berani silahkan chat langsung ke kami, ke saya gitu. Kalau yang nggak berani silahkan ke forum itu akan kami tindak lanjuti. Seperti yang kemarin permasalahan dosen yang sulit dihubungi dan sebagainya. Nah itu akan dicarikan titik temunya dan alhamdulillah beberapa dosen sudah bisa kita dekati dan kita ajak untuk bisa berkomunikasi. Jadi selain di sini ada teman-teman, manfaatkan itu semua. Itu adalah fasilitas. Tidak ada gading yang tidak retak. Artinya sekuat-kuatnya kami melayani, kami hanya sebatas layanan yang dibikin oleh manusia. Pasti tidak bisa melayani keseluruhan. Oleh karena itu, ya seperti inilah gitu. Seperti inilah yang kami harapkan. Insya Allah akan kita carikan solusinya. Terima kasih kepada rekan-rekan, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada semuanya. Gitu ya. Akan lebih baik ini akan menjadi
tulisan, hari ini akan menjadi tulisan, terus diberikan ke kami. Berikan kami waktu 1 minggu untuk memberikan jawaban tertulis agar nanti bisa dipegang oleh teman-teman juga. Kalau bisa instan kami jawab sekarang, saya jawab sekarang. Tetapi kalau membutuhkan koordinasi, seperti halnya misalnya ditanya, nah gimana Pak yang dosen-dosen yang tidak mau lah, itu nanti akan kami rundingkan dengan dosen yang bersangkutan dan seterusnya. Jadi mohon nanti tulisan ini jangan diedit terlalu keras ya, biarkan aja, nanti bisa sampai ke tangan kami sebagai penyelenggara. Kami akan menyiapkan jawaban baik secara tertulis maupun nanti kami menjawab, dan kami jawabnya juga bisa melalui tindakan, dan berikan kami waktu untuk mempelajari masukan teman-teman. Nah, itu, dan demikian itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Nanti akan ditambah nih, ada Pak Yeri, ada Bu Ike dan sebagainya. Izin sekali lagi untuk meminta ya dokumen dari rekan-rekan, izin sekali lagi, mohon disampaikan ke kami, jangan takut gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, tidak ada yang lain yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan juga panitia. Oh ya, jadi saya di sini Yunus Bagus Akwasa dari Offering A2A. Di sini kan sudah dikasih kesempatan untuk berbicara tentang metode perkuliahan. Nah, untuk metode perkuliahan yang kami alami khususnya di angkatan 20 dari semester 1 sampai semester 2 kan kami mengalami perkuliahan secara daring atau online. Nah, untuk pengajaran yang dilakukan oleh dosen sebenarnya sudah cukup baik menurut saya. Namun ketika dosen memberikan materi atau memberikan tugas, namun ketika kita kurang mengerti atau kurang memahami tugas tersebut, kita kan seharusnya bertanya di grup atau secara pribadi. Namun ketika kita melakukan hal tersebut, kita sudah chat dosen atau bahkan sudah di grup, namun tidak ada respon dari dosen. Nah, seperti itu yang membuat kami mengerjakan tugas itu bingung. Ini maksudnya dosen itu mengerjakannya gimana, maksud tugasnya itu gimana. Nah, dari kendala ini, jadi ketika kami mau mengerjakan masih terhambat oleh informasi yang belum jelas atau masih ngambang. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Prismi Opi dari C9. Di sini saya ingin menyampaikan pengalaman aja sih sebenarnya. Jadi kan ada beberapa matkul yang di dosennya ada 2. Nah, dari saya dan teman-teman sendiri itu merasakan bahwa dua dosen itu kurang komunikasi, sehingga ada beberapa waktu itu terjadi miskomunikasi, sehingga contohnya kayak tiba-tiba dosen A ngasih tugas, lalu dosen B ngasih tugas gitu. Jadinya kayak kita harus mengerjakan 2 tugas di waktu yang bersamaan. Terus karena kurangnya koordinasi ini, sehingga saya dan teman-teman juga kayak kebingungan gitu loh, sistem tugasnya bagaimana, sistem pekerjaannya bagaimana. Cuma seperti itu sih yang ingin menyampaikan pendapat saja. Terima kasih. Oke, ini aspirasi lagi sih. Ada satu matkul yang menurut saya sulit karena kita disuruh merancang RPP, terus merancang sintaks dan lain-lain itulah, terus dipresentasikan, lalu kita mensimulasikan RPP yang sudah kami buat gitu. Nah, selama presentasi itu yang menurut saya agak ganjel itu tidak ditunggu presentasinya selesai dulu, tapi presentasi belum selesai di-cut di tengah, terus dikritik lah istilahnya, terus lanjut lagi, di-cut lagi. Jadi menurut saya nggak efisien gitu. Menurut saya sih lebih mending kalau presentasinya diselesaikan dulu, baru di nitpick nih salahnya di mana aja gitu.
Itu sih. Terima kasih. Baik, mungkin saya Bu Susi mau memberikan sedikit ya. Boleh? Dipersilahkan. Biasanya itu kan kalau presentasi itu kesepakatan ya. Kesepakatan kelas, bagaimana prosedurnya. Ya. Karena pengalaman saya sekarang ini saya juga ada presentasi kelas 1 dengan kelas lain tuh beda-beda prosedurnya, aturannya begitu. Ada kelas yang menginginkan Bu presentasi dulu semua, baru terakhir di Bu Susi memberikan tanggapan. Ada yang presentasi 1 selesai, Bu Susi memberikan tanggapan. Begitu ya. Jadi mungkin bisa Anda kesepakatan dulu begitu. Itu kelas saya begitu ya. Sepertinya begitu loh ya, saya memberikan mereka selesai presentasi, saya mengisi itu 1. Ada yang kan sekali pertemuan itu ada 3 presentasi. Baru ketiga-tiganya selesai, baru saya memberikan tanggapan. Dan itu biasanya kesepakatan saja, Bu. Ya, mungkin dari saya itu, Mbak. Terima kasih dan mohon maaf.